Pak Darwis, permisi Pak. Oh iya, sedang melakukan kegiatan apa nih Pak? Ini Pak, sesuai dengan program yang kita 1 bulan yang lalu kita bahas dengan kelompok tani, bahwa Babinsa bekerja sama dengan kelompok tani mandiri Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Kita akan membuka lahan tidur dari perumahan yang sebelum dipergunakan untuk perumahan, kita manfaatkan dulu untuk bertani. Dan untuk bertani, rencana kita mau bertani terong ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Muluk Angkasa, tim branding dari Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, yang tentunya akan mempersembahkan hasil liputan kami tentang seorang Babinsa bersama kelompok tani mandiri Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor berhasil menanam terong ungu di tanah milik pengembang perumahan yang saat ini belum akan dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama. Tentunya Babinsa dan para petani telah diberikan izin oleh pengembang perumahan tersebut untuk mengelola tanah yang belum digunakan oleh pengembang perumahan tersebut. Untuk itu, silakan tonton video hasil liputan kami ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe channel kami, kami berharap untuk tidak ragu membantu kami dengan subscribe channel kami. Terima kasih. Selamat menonton. Pada hari ini saya undang Bapak dan Ibu-ibu di sini, yaitu saya Babinsa wilayah Desa Tegal di Kecamatan Kemang, yang mana tugas kami ini pemilihan wilayah dari berbagai macam sektor pertanian, keamanan, sosial, dan budaya. Dan dalam hal ini kami akan mengajak, dan saya mempunyai rencana dengan lahan tidur yang dimiliki oleh perumahan yang sementara ini belum dibangun, yang sudah saya tanyakan jangka waktunya masih lama untuk dibangun, sehingga saya punya niatan atau punya program ingin membuka lahan ini, lahan pertanian, sehingga saya nanti akan menerima masukan atau saran dari Bapak dan Ibu, sebagusnya lahan ini dipergunakan untuk tanian apa yang cocok, apakah itu timun atau paria, oyong, ataupun terong dan sejenisnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di kelompok tani mandiri ini mengetahui pH dari tanah ini, sehingga kita akan bertukar pikiran, akan sharing kira-kira yang pas untuk lahan pertanian di sini itu lahan pertanian apa. Itu sementara ya ibu-ibu, bapak-bapak. Babinsa Desa Tegal, Serma Darwis Irawan SH, didampingi Binwil Satpol PP Desa Tegal, Falahuddin, mereka berhasil menyusun rencana menanam terong ungu di lahan kosong tersebut bersama kelompok tani mandiri Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Terong ungu dipilih karena memiliki potensi pasar yang baik dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi petani. Proses penanaman pun dimulai dengan membersihkan tanah dari rumput liar. Tim branding Kecamatan Kemang memastikan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam rangkaian liputan kali ini. Kami ingin memperlihatkan upaya yang dilakukan oleh Babinsa dan kelompok tani untuk mendorong pertanian berkelanjutan dan memanfaatkan lahan yang selama ini terbengkalai. Para petani sangat bersemangat dalam membersihkan lahan yang banyak sekali ditumbuhi oleh rumput liar. Ada yang menggunakan mesin pemotong rumput, ada pula yang menyemprot dengan menggunakan produk cair yang mengandung zat tertentu agar rumput maupun tanaman lain bisa dikendalikan pertumbuhannya. Tentunya bahan cairan ini tidak berbahaya jika digunakan oleh orang yang profesional dalam hal ini dan mengikuti aturan dosis yang telah dianjurkan pada kemasan produk tersebut. Pada sesi dokumentasi kali ini, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Darwis selaku motor penggerak kegiatan pemanfaatan lahan tidur ini. Pak Darwis, permisi Pak. Oh iya, sedang melakukan kegiatan apa nih Pak? Ini Pak, sesuai dengan program yang kita 1 bulan yang lalu kita bahas dengan kelompok tani, bahwa Babinsa bekerja sama dengan kelompok tani mandiri Desa Tegal Kecamatan Kemang. Kita akan membuka lahan tidur dari perumahan yang sebelum dipergunakan untuk perumahan, kita manfaatkan dulu untuk bertani. Dan untuk bertani, rencana kita mau
bertani terong ungu. Yang mana terong tani ungu ini hasil daripada musyawarah dengan warga. Terong ungu ini punya kekuatan dari hal penyakit dan air pun tidak begitu memerlukan air yang banyak. Nah, kemudian kenapa lahan tidur ini kita manfaatkan, di samping itu juga karena lebih dekat ke lingkungan warga, sehingga seperti binatang-binatang seperti ular ini akan tidak membahayakan lah untuk para warga di sini. Ini kita akan buka lahan yang 1 hektar ini menjadi lahan tanian terong. Nah, tanian terong mudah-mudahan setelah kita babat, kita ratakan, nanti kita akan, kalau kata bahasa orang sini, kita gagarit. Kita bikin tanggul-tanggul, kemudian mulai kita bikin pemupukan, yaitu dari borokok, dari pupuk kandang. Dari pupuk kandang, Pak. Insya Allah terong ini dalam 2,5 bulan bisa menghasilkan, dan kekuatan ketahanannya bisa sampai 9 bulan lebih. Kegiatan membersihkan rumput liar dan tanaman liar di lahan tidur yang akan ditanami terong ungu telah selesai. Ini adalah langkah awal menuju kesuksesan bercocok tanam bagi kita yang memiliki semangat pantang menyerah dan berani mewujudkan keinginan kita untuk tetap terus berusaha. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon terong telah tumbuh dengan baik dan semakin besar berkat perawatan maksimal dari para petani yang penuh dedikasi. Kini, pohon-pohon terong tumbuh subur dan sehat, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai berbuah. Dengan sukacita, para petani dapat memetik buah terong tersebut sambil dengan sabar menantikan panen raya yang akan segera tiba. Sesekali di waktu senggang, Pak Darwis sebagai penanggung jawab program pemanfaatan lahan tidur datang untuk memberikan arahan dan menerima masukan dari para petani. Bahkan beliau turut serta dalam memetik buah terong yang sudah matang. Perhatian dan kepedulian Pak Darwis terhadap para petani sungguh memberikan kenyamanan kepada semua orang. Kegiatan ini juga membantu membangun suasana kekeluargaan yang semakin erat antara Babinsa, Binwil Pol PP, dan para petani. Pak Darwis memberikan arahan kepada para petani tentang betapa pentingnya merawat tanaman terong ungu mereka. Diiringi oleh Binwil Pol PP yang ramah, suasana di ladang menjadi semakin bersemangat. Kita terus bisa bekerja sama untuk nambah-nambah penghasilan ya. Insya Allah. Insya Allah ya, Pak Aris ya. Ya, insya Allah. Lumayan lah istilahnya buat nambah-nambah. Kalau setengah hari 50.000, terus kemudian kalau lebih dari setengah hari kita lebihin 70 plus makan siang. Ya, alhamdulillah ya. Saya tidak bisa membantu semaksimal mungkin, tapi kita membantu dalam hal bisa menampung pekerjaan, walaupun bukan mempekerjakan, tapi kita saling timbal balik ya, membutuhkan ya, Mbak ya. Mudah-mudahan maju ke depan anak cucu Emak bisa berlatih belajar bertani terong ini ya, bertani terong ini insya Allah. Ini kemudian hari Jumat kita setengah hari setelah kita makan siang istirahat, terus saya juga mau Jumatan. Tanian terong saya sampai bertahan dan subur karena memang adanya perawatan. Di lain daripada pupuk juga ada kedisiplinan, jangan sampai batas waktu yang sudah ditentukan untuk pemupukan itu jangan sampai menjadi lewat daripada waktu yang lewat, sehingga nanti efek daripada si terong ini kurang bagus. Nah gitu. Dengan penuh semangat, Pak Darwis menyampaikan panduan merawat tanaman dengan cermat dan teknik yang tepat. Ia menekankan bahwa hasil jerih payah para petani akan berbuah manis ketika terong mereka tumbuh dengan baik. Semua petani mendengarkan dengan antusias dan bertekad untuk mengaplikasikan ilmu yang diberikan. Dengan dukungan motivasi dari Pak Darwis, para petani menerapkan pengetahuan yang mereka dapatkan dengan penuh kesungguhan. Setiap pagi, mereka bekerja keras mengurus tanaman terong, memberikan nutrisi yang tepat, serta melakukan pemangkasan dan perawatan secara rutin.
Tidak butuh waktu lama bagi hasil jerih payah mereka untuk mulai tampak. Satu persatu, terong ungu yang mereka tanam mulai berbuah lebat, dan ukurannya pun semakin besar setiap harinya. Para petani begitu bahagia melihat tanaman mereka tumbuh subur, dan ini memberikan semangat baru dalam bekerja di ladang. Dalam waktu singkat, ladang terong ungu di desa itu menjadi sorotan warga sekitar. Hasil panen yang melimpah menarik minat para pembeli, dan permintaan untuk terong ungu semakin meningkat dari hari ke hari. Penghasilan dari penjualan terong mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari para petani. Pagi itu, Ibu Siska yang merupakan seorang warga desa Tegal, Kecamatan Kemang, datang dengan antusias ke ladang terong ungu ini. Ibu Siska ingin mengetahui lebih banyak tentang kegiatan mereka. Dengan senyum ramah, Pak Darwis pun menjelaskan, tentu, Ibu Siska. Program ini merupakan salah satu inisiatif dari kelompok tani mandiri untuk mengajak warga desa Tegal aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Kami memilih terong karena pohon ini memiliki banyak manfaat, baik sebagai pangan maupun sebagai sumber penghasilan bagi warga dan juga dengan kondisi tanahnya, pohon terong ungu cocok ditanam di sini. Assalamualaikum, Pak Darmi. Waalaikumsalam. Sedang kegiatan apa? Ini Bu, apa? Lagi biasanya nyetek-nyetek pohon terong. Ya. Di masa panen ini, kita agar pertumbuhannya ini bagus gitu kan. Jadi jangan sampai si tanaman terong ini perkembangan dari buahnya kurang bagus. Oh iya, boleh saya bertanya-tanya Pak? Oh boleh Mbak Siska, boleh kita sambil ngobrol-ngobrol Oh, ini iya, Pak, sambil kita baik, duduk. baik, baik. Oke ya. Maaf nih tempatnya begini nih ya. Aduh, ada kunjungan Mbak Siska nih. Iya. Apa ada gerangan apa nih buat Siska nih? Enggak Pak, saya cuma pengen tanya-tanya aja. Oh iya. Pertanian terong ini ya Pak. Apa sih yang mendorong Bapak bertani terong ungu ini? Oh iya. Terima kasih nih Mbak Siska. Saya Babinsa wilayah desa Tegal di Kecamatan Kemang, yang mana saya mempunyai motivasi untuk bercocok tanaman terong ini. Dan sebelum bertanam ini kami sudah bermusyawarah juga dengan kelompok tani dan dengan pemilik lahan yang masih belum dipergunakan, sehingga kita berizin untuk memberdayakan tanian terong ungu. Kenapa saya mempunyai motivasi untuk bertani tanaman terong ungu ini? Karena di samping mudah cara mempelajarinya, dan tanaman terong ungu ini tahan untuk segala penyakit. Bukan berarti tidak ada kendalanya atau dia tahan penyakit segalanya. Jadi cuman dia masih bisa bertahan dalam sampai 8 atau sampai 1 tahun. Kalau memang kita pemupukannya bagus dan perawatannya bagus, sehingga dia bisa bertahan. Sehingga itulah yang memotivasi saya tidak terlalu ribet dan tidak bersusah untuk cara penanganannya. Walaupun dia di cuaca seperti saat sekarang, cuaca kemarau, berbatang hujan, tapi mereka masih bisa, tanaman terong ini masih bisa bertahan asal kita dibantu dengan penyemprotannya dengan pupuk-pupuk yang ada, baik secara pupuk organik maupun pupuk non organik. Bagaimana nih cara Bapak memelihara terong ungu ini? Ya, alhamdulillah, walaupun saya sebagai prajurit TNI yang notabene di bidang pertahanan keamanan, bukan serta-merta tiba-tiba saya mengetahui juga, karena di sini ada kelompok tani dengan kelompok tani desa Tegal ini, sehingga kami bermusyawarah dan memetik hasilnya dari ilmu itu. Kita bagaimana sih cara pemeliharaan dan penanggulangannya, sehingga saya dapat mempelajarinya. Karena pemeliharaan terong ungu ini sebetulnya dibilang gampang juga tidak, dibilang sulit juga tidak, asal tergantung kepada kedisiplinan kita. Dan apa yang saya bilang kedisiplinan itu, di saat mereka membutuhkan nutrisi, dibutuhkan makanan, nah kita harus tahu kapan dia membutuhkan, kapan dia tidak membutuhkan.
Jadi tidak serta-merta pun pemupukan itu selalu diberikan. Karena kalau misalnya over pada pemupukan itu juga bukannya bagus, Mbak Siska. Itu bisa malah merusak daripada tanaman terong ini. Satu yang pemeliharaan yang paling mudah saat penanaman pertama. Penanaman pertama itu kita harus tahu di mana cuaca, bukan cuaca kemarau atau kering ya. Jadi pas saat ada hujan, setelah hujan tanah itu basah, baru kita tanam. Kita tanam. Nah sebelum kita tanam itu si tanah itu sudah kita kasih pupuk, baik itu pupuk kandang, yang mungkin kalau bahasa orang desa Tegal ini pakai borokbok, kemudian dicampur juga dengan NPK. Nah kita dinginkan jangan langsung ditanam, biarkan dinginkan barang-barang kurang 2 minggu. Nah setelah itu 2 minggu kita tanam. Nah kemudian setelah dari penanaman kurang lebih dari 1 minggu berjalan ke 1 bulan, itu sudah mulai nih. Jangan sampai terlambat, yaitu pemupukan, yaitu ganasil D. Yaitu ganasil D itu untuk memperbagus daripada daun itu sendiri. Kenapa? Karena daun terong ini rentan dengan bahaya hama, yaitu ulat. Apabila dari kecil ini kita tidak pelihara, itu si pertumbuhannya kurang bagus. Contohnya akan adanya hama ulat, terus kemudian yang membuat si daun itu keriting. Nah, apabila dari awalnya si daun itu sudah keriting, pertumbuhan kesana juga kurang bagus, Mbak Siska. Nah kita melakukan setelah 1 bulan itu kita adakan penyemprotan daun. Penyemprotan daun sudah mendekati sudah 2 bulan, kita melakukan penyemprotan buah. Jadi ada awalnya daun, kemudian buah. Nah buah itu yang untuk merangsang daripada tumbuhnya tunas-tunas bunga-bunga itu. Nah sehingga setelah kita kasih pupuk itu, si tunas-tunas itu akan berbuah lebat. Nah dari situ setelah mendekati panen itu 2,5 bulan, nah kita terus pemeliharaan daripada bagaimana si daun itu jangan sampai jatuh. Ya sia-sia, walaupun berbunga dia banyak, calon bakal daripada buah kalau si daun itu rontok itu akan sia-sia juga. Makanya kita benar-benar si tanaman terong ini kita perhatikan jangan sampai si daunnya itu rontok malah tidak berbuah. Kita pertahankan, ada juga pupuk yang memperkuat dari si bunga itu agar menjadi buah. Alhamdulillah pada 2,5 bulan ini, 2,5 bulan bisa dipanen sehingga apabila kita pemeliharaan maksimal itu hasilnya pun insya Allah akan bagus. Dan namanya juga terong ungu, agar untuk menarik daripada minat pembeli, itu terong ungu itu warna ungunya benar-benar kelihatan saja mengkilat. Kalau udah terong ungunya itu mengkilat berarti kualitas itu subur. Dan memang kenapa bisa sampai kesuburan itu, kesuburan tanah atau pH tanah itu benar-benar harus kita perhatikan. Dan di saat memang kadang-kadang pengaruh dengan cuaca itu yang harus kita perhatikan. Cuaca juga memang kita tidak bisa melawan pada cuaca itu. Ya sehingga itu saat terong itu saat berbuah, berbunga, dari situ kita adakan penyemprotan buah dan daun, sehingga dia akan daun dengan bunga itu akan berkesinambungan pemeliharaannya. Terus banyak juga memang kendala-kendala yang akan dihadapi daripada pohon terong itu. Ada yang disebutnya hama itu hama kutu kebul. Kalau bilang bahasa tenda itu ada kebul. Nah itu pun ada juga cara penanganannya kutu kebul itu juga insektisidanya. Nah itu juga kalau misalnya tidak kita tangani insektisidanya, itu akan membuat ke si daunnya pun akan menyerang daun dan menyerang ke bunga bakal buah itu. Nah dari situ benar-benar kita harus rawat apabila sudah ada panen. Nah saat dia sudah menjelang mendekati panen, jangan lupa juga kita penyetekan agar benar-benar yang penyerapan dari makanan itu khusus bakal bunga dan buah. Nah apabila kita tidak cetek, itu ranting-ranting yang tidak bermanfaat dan tidak berguna ini akan bercabang dan tidak menghasilkan buah. Makanya kita pemeliharaan pas saat mau mendekati pembuahan itu harus ada beberapa ranting-ranting yang kita potong. Nah mungkin saya rasa untuk pemeliharaan dan penanggulangan daripada hama itu
Di antaranya itu. Memang ada beberapa juga faktor lainnya. Seperti pohon terong ini kan dari kedalamannya itu dia tidak dalam ya. Dia rentan kalau misalnya ke tebas angin dia bisa roboh. Nah kalau udah roboh, kemudian si buahnya nyentuh ke tanah, itu akan menjadikan busuk. Makanya kita upayakan, kemudian kita siasati dengan cara dengan penahan bambu, sehingga dia tetap kokoh, dia berdiri, sehingga si pohonnya itu tidak roboh. Saya rasa mungkin itu Mbak Siska, mungkin apa kendala dan pemeliharaan daripada pohon terong itu Mbak Siska? Pak Darwis, apa sih manfaat terong ungu ini untuk warga? Kebetulan dengan program ketahanan pangan dari pemerintah, yang mana ketahanan pangan ini agar memperkuat ekonomi daripada bangsa kita, sebangsa Indonesia, melalui program-program pemerintah ketahanan pangan, baik melalui pemerintah daerah maupun dari khususnya kami dari TNI Angkatan Darat yang dicanangkan oleh Bapak Kasat, yaitu Bapak Dudung, bagaimana seorang prajurit TNI di kewilayahan, khususnya Babinsa, dapat memotivasi agar keberadaan Babinsa ini dirasakan keberadaannya oleh warga lingkungan di mana saya bertugas. Nah, alhamdulillah saya mempunyai ide atau motivasi bagaimana sih agar saya dengan warga ini dapat berkesinambungan dan membantu program-program atau mensukseskan program-program pemerintah dengan ketahanan Pak. Dengan saya bertani terong ungu ini, sehingga saya dapat berkesinambungan dengan warga sekitar, khususnya Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Kami dapat bekerja sama merekrut para petani, kemudian bertukar pikiran, bagaimana cara marketing penjualannya, bagaimana cara pemeliharaan. Kami saling mengisi. Kami yang tidak tahu saling diisi. Kemudian kami yang mempunyai mengerti bagaimana sih cara marketing agar kita tidak harga tidak jelek di pasaran. Sehingga kami saling mengisi. Kami bertukar pikiran agar apa yang menjadikan kekurangan itu menjadikan perubahan yang baik selanjutnya. Nah, kami dengan warga ini banyak juga para di sini ibu-ibu rumah tangga yang untuk mencari penghasilan dari mulai pemetikan, kemudian dari cara pembersihan rumput-rumput, kemudian dari cara pemasarannya. Kami semua bekerja sama dari petani, bermacam-macam dari petani terong, timun, kemudian paria, oyong. Itu kami selalu bertukar pikiran, kemudian bagaimana cara kami agar saling memberikan masukan sehingga menutupi kekurangan-kekurangan daripada tanian ini. Dan alhamdulillah kami mencari ataupun dari mulai pemetikan panen, kemudian dari pembersihan rumput, kami mencari dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang mereka pun punya spesialis untuk memanen terong itu, sehingga mendapatkan dari ibu-ibu itu tambahan. Dan di sini banyak juga ibu-ibu yang janda-janda tua yang mau mendapatkan penghasilan. Dan bukan hal yang mudah juga nih Mbak Siska untuk menanam terong itu. Kalau tidak tahu ilmu dan caranya, itu bisa rusak juga cara pemanenan buah terong itu. Karena ada cara dan tekniknya cara pemanenannya itu. Jadi makanya kalau ibu-ibu Desa Tegal ini atau bapak Desa Tegal ini, dia tahu bagaimana cara pemanenan terong yang baik sehingga tidak merusak dari pohon itu sendiri. Dan alhamdulillah kami di luar daripada kelompok tani ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja sama dengan kami, kurang lebih ada 12 orang, yaitu 6 ibu-ibu, kemudian 6 itu laki-laki. Di antaranya yang mengumpulkan dari hasil petikan, kemudian yang membawa untuk dibungkusnya itu sendiri. Nah, itulah mudah-mudahan dengan
kerjasama saya dengan inovasi saya dengan di kewilayahan ini sebagai TNI, yang mana tugas TNI Babinsa di kewilayahan dapat dirasakan manfaatnya keberadaan kami ini. Dan memang bagaimana ini TNI ini dengan rakyat itu memang benar-benar harus berkesinambungan. Keberadaan kami dengan rakyat itu jangan sampai tidak dirasakan oleh rakyat. Ya, alhamdulillah kami dengan ikhlas berangkat dari awal. Saya berdoa agar saya khususnya dan kami TNI pada umumnya agar diberikan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai pembina di wilayah Desa Tegal ini. Saya rasa itu mungkin Mbak Siska, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dengan keterbatasan dan pada keilmuan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Desa Tegal, Kecamatan Kemang Uluk. Itu saja Mbak Siska yang bisa saya sampaikan. Pak Darwis, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Semoga memotivasi warga Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ya. Saya juga terima kasih. Semoga wawancara dari Mbak Siska ini akan motivasi juga untuk semua warga Desa Tegal, dan khususnya tetap Desa Tegal, Kecamatan Kemang ini, agar dengan bertani masyarakatnya bisa sejahtera, bisa maju. Semoga kunjungan Mbak Siska ini mendapatkan berkah. Hari yang dinantikan oleh semua anggota kelompok tani mandiri Desa Tegal di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, panen raya akhirnya tiba. Semua petani, termasuk Pak Darwis sebagai Babinsa Desa Tegal, dengan penuh semangat memulai proses memanen terong ungu yang telah matang. Pak Darwis juga turut serta dalam proses panen dengan didampingi oleh Binwil Satpol PP. Walaupun harus beraktivitas di bawah terik matahari, semangat mereka tak goyah. Semua terong yang berhasil dipanen kemudian dikumpulkan di dalam sebuah ember besar. Mereka sepakat untuk menjadikan titik tersebut sebagai tempat untuk mengumpulkan hasil panen mereka. Setelah cukup banyak terkumpul, terong-terong tersebut segera dibawa ke tempat pencucian agar debu dan pestisida yang menempel di permukaannya dapat dibersihkan. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Dengan teliti, mereka memastikan bahwa terong-terong tersebut sudah bebas dari pestisida dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, mereka melakukan penyortiran. Terong-terong yang kecil dipisahkan dan ditempatkan di tempat lain, sedangkan yang dalam kondisi tidak layak dikonsumsi dianggap sebagai limbah dan dipisahkan dengan hati-hati. Ada juga petani yang tugasnya khusus untuk memasukkan terong-terong yang telah lulus tahap sortir ke dalam plastik pembungkus. Mereka terampil dalam menyusun terong-terong tersebut dengan rapi dan hati-hati. Semangat mereka begitu terasa, dan beberapa petani bahkan masih berlanjut memetik terong ungu sambil membawanya sendiri ke tempat pencucian. Kesabaran dan kerja keras seluruh anggota kelompok tani mandiri Desa Tegal benar-benar membuahkan hasil yang berkah pada panen raya kali ini. Dengan perasaan bahagia dan haru, saya Guru Muluk Angkasa Tim Branding Kecamatan Kemang pamit undur diri. Semoga kelompok tani ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every Dengan bertani, kami sejahtera. day.
back a year ago.